datang kembali kami sampaikan kepada Ibu Anissa Dewi Suryaningtya selaku mentor dari Mas Zakaria Arif Fikriyadi. Bersama kita di sini, Bu Nessa, sudah ada juga penunjuk kita, Ibu Suratna yang akan mendampingi proses ujian ini sehingga akhir nanti. Baik, Mas Zakaria, bisa silakan untuk share screen, diperlihatkan presentasi kepada kita selama kurang lebih 10 menit ya. Baik Bu, izin saya share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah. Stop. Oke, Baik. sudah. Ya. Izin saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suratna, Bu Dr. Suratna, Bu Dr. Santi, Bu Anissa. Dalam kesempatan siang ini, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan dengan judul Panduan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Produk Elektronika dan Telematika berdasarkan Permen Perin nomor 22 tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, produk elektronika dan telematika. Saya Zakaria Arif Fikriyadi, calon rekayasa ahli pertama dari Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika, Elektronika, Deputi Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi DPPT. Nah, latar belakang dari gagasan kreatif saya adalah berupa core issue terkait dengan knowledge management system terkait dengan penggunaan alat ukur kajian penghitungan tingkat komponen dalam negeri. Nah, penyebab dari core issue tersebut ada beberapa. Yang pertama adalah belum tersedianya knowledge management system di PIMTE yang mengakomodir panduan terkait alat ukur kajian. Salah satunya penghitungan TKDN, produk elektronika dan telematika. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran manajemen terkait pentingnya KMS di PIMTE. Selanjutnya adalah belum meratanya tingkat pengetahuan SDM PIMTE terkait penghitungan TKDN, produk elektronika dan telematika. Dampak dari core isu tersebut jika tidak diselesaikan adalah berpotensi untuk menghambat proses pelaksanaan kajian yang dilaksanakan PIMTE. Kemudian core isu ini berkaitan dengan mata pelatihan agenda 3, yaitu terkait dengan manajemen ASN, khususnya terkait dengan kompetensi SDM PIMTE. Dan core isu ini juga terkait dengan isu pelayanan publik dan whole of government atau WOG. Untuk mengatasi core isu tersebut, maka disusunlah sebuah gagasan kreatif dengan judul Panduan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, Produk Elektronika dan Telematika. Output gagasan tersebut adalah pertama panduan berupa PDF interaktif yang nantinya dalam bentuk flipbook. Yang kedua adalah video panduan yang akan yang sudah ditayangkan di YouTube. Nah, lalu apa saja kegiatan dari gagasan kreatif tersebut? Yang pertama adalah pemetaan terkait dengan kompetensi SDM PIMTE terkait penghitungan TKDN. Kemudian yang kedua adalah studi literatur dan identifikasi penggunaan penghitungan TKDN pada kajian PIMTE tahun 2021. Yang ketiga adalah konsultasi dengan rekayasa media utama. Keempat, kegiatan inti yaitu pembuatan panduannya. Yang kelima adalah mencari umpan balik dari panduan yang telah dibuat kepada seluruh staf PIMTE. Yang keenam adalah pemetaan setelah panduan tersebut, pemetaan kompetensi setelah panduan tersebut dibuat. Dan yang terakhir adalah setelah mendapatkan masukan dan perbaikan, maka panduan tersebut di-launching. Berikut merupakan lebih detail terkait dengan kegiatan tersebut. Kegiatan yang pertama itu tahapan kegiatannya adalah pertama adalah pembuatan form survei, kemudian proses survei dan analisis hasil survei. Nah,
kegiatan satu ini terkait erat dengan nilai aneka serta dengan nilai cipta, nilai organisasi di BPPT. Dan kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan kualitas SDM di BPPT, khususnya di BIMTE. Ini berikut merupakan dokumentasi output dan pelaksanaan kegiatan, mulai dari Google Form yang telah disusun, penyebaran informasi, dan hasil dari kegiatan ini. Ini rata-rata nilainya dan 65,9% dari soal-soal yang disusun bersama dengan beberapa narasumber. Yang kedua terkait dengan kegiatan studi literatur dan identifikasi penggunaan penghitungan TKDN. Nah, langkah-langkahnya adalah pengumpulan referensi dan dasar hukum yang terkait. Yang kedua adalah identifikasi penggunaan penghitungan. Kemudian mengikuti webinar atau FGD yang terkait dengan TKDN. Kegiatan ini berkontribusi juga terhadap peningkatan kualitas SDM di BPPT. Dari hasil studi literatur tersebut, maka didapatkan peraturan menteri yang merujuk ke penghitungan TKDN produk elektronika dan telematika, yaitu Permen Peri nomor 22 tahun 2020 terkait dengan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN elektronika dan telematika. Lalu dari FGD, Focus Group Discussion, dengan PT Surveyor Indonesia yang merupakan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, didapatkan penjelasan terkait dengan TKDN elektronika dan telematika. Kemudian kegiatan ketiga adalah konsultasi dengan Rekayasa Media dan Utama dengan tujuan untuk menyusun konten panduan. Nah, ini dimulai dari pemilihan narasumber, menyusun pertanyaan, proses wawancara, dan menulis resume hasil wawancara. Ini berikut merupakan narasumber yang menjadi beberapa Rekayasa menjadi narasumber dalam kegiatan saya. Pertama ada Pak Agus Krisnowo, Rekayasa Utama, Kepala Program Pengkajian TKDN Supply Chain Punamale Kombatan. Kemudian ada Bu Solisa Fitsi Budiwati dan Pak Yoyo atau Setio Margo Utama sebagai Rekayasa Media yang memiliki pengalaman dalam penghitungan TKDN. Berikut contoh salah satu isian jawaban dari narasumber. Lalu kegiatan yang keempat adalah kegiatan inti, yaitu pembuatan panduan penghitungan TKDN. Mulai dari pencarian referensi, penyusunan konten, konsultasi dengan mentor, narasumber, kemudian storyboard, pembuatan storyboard untuk video, pembuatan video dan PDF interaktif, dan finishing. Nah, dari kegiatan ini didapatkan nilai creativity yang sangat menonjol dari nilai cipta dan dari aktualisasi agenda 2, yaitu terkait dengan komitmen mutu dengan mencari berbagai referensi yang kekinian. Kemudian berikut dokumentasinya, ini proses pembuatan buku e-book PDF interaktif. Kemudian ini merupakan proses pembuatan video, dari mulai pembuatan storyboard atau membuat skenario video dan proses pengambilan video. Lalu kegiatan kelima adalah setelah panduan tersebut sudah dibuat, maka berikutnya adalah menghimpun umpan balik panduan kepada seluruh staf BIMTE, kemudian coach, narasumber, termasuk juga kepada direktur di BIMTE. Nah, dari umpan balik ini juga menggunakan Google Form untuk mengetahui bagaimana masukan penilaian dari di staf BIMTE terkait dengan tampilannya dan kontennya. Dari kegiatan 5 juga sosialisasi atau publikasi panduan kepada CPNS, kemudian narasumber dan beberapa staf yang lainnya, juga termasuk ke paparan ke direktur BIMTE. Kemudian ke agenda ke-6 adalah pemetaan setelah panduan itu ada, atau lebih tepatnya disebut sebagai post-test. Nah, ini kegiatan ini untuk mengetahui hasil dari panduan yang didapat. Berikut merupakan rata-rata nilai yang dihimpun setelah adanya sosialisasi dan panduan tersebut, maka didapatkan rata-rata nilai dari responden di BIMTE 87,5. Maaf, ini enggak ada bersama. Kemudian tahap terakhir setelah melalui berbagai proses masukan, review dan lain sebagainya, maka kegiatan selanjutnya adalah launching.
launching melalui kanal YouTube, kemudian penyebarluasan melalui akun LinkedIn, kemudian penyebarluasan juga melalui KM BPPT, media sosial seluruh pegawai BPPT. Harapannya dengan penyebarluasan ini maka dapat menjangkau sebanyak mungkin pihak-pihak yang membutuhkan panduan ini. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Yang pertama adalah link tautan-tautan yang untuk mengakses panduan yang dibuat dari video maupun flipbook yang dibikin. Ini posting di YouTube, kemudian ini di LinkedIn dan di KMS. Izin untuk memutar video berikut ke video kegiatan. Ya. Dokumentasi pembuatan panduan terkait dengan TKDN dimulai dari mentoring dan coaching, kemudian suaranya nggak kedengaran, Mas. Halo, Bu. Suaranya tidak kedengaran, memang nggak ada suaranya ya videonya. Ini backsound-nya musik aja sih, Bu. Jadi ini proses pembuatan video, mulai dari setting lokasi, kemudian editing, dan lain sebagainya. Ini proses umpan balik kepada seluruh staf. Nah, ini merupakan tampilan dari flipbook yang telah dibuat. Ini cuplikan video yang telah dibuat terkait dengan TKDN elektronika dan telematika. Durasi video itu sekitar mungkin 50 menit. Ini contoh penghitungannya. Lalu dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut merupakan metrik rekapitulasi realisasi habituasi nilai-nilai dasar PNS. Terdapat ada beberapa tambahan tahapan kegiatan untuk meningkatkan kualitas output, seperti mengikuti webinar dan FGD, kemudian menghimpun umpan balik kepada direktur dan paparan di STKK kajian alat kesehatan COVID. Lalu berikut merupakan capaian penyelesaian isu dari sisi panduan sebelum dan sesudah. Kemudian dari sisi pemahaman terjadi peningkatan pemahaman SDM-PIMT. Kemudian dengan adanya kegiatan ini maka menimbulkan gairah antusiasme diskusi tentang penghitungan TKDN di PIMT menjadi hidup kembali. Lalu jumlah SDM PIMT dari pretest dan posttest itu meningkat yang menguasai terkait dengan penghitungan TKDN elektronika dan telematika. Kemudian ada lagi forum-forum diskusi khusus terkait dengan TKDN. Nah, manfaat dari penyelesaian isu ini ada 3. Yang pertama untuk peserta tentu mendapatkan pemahaman baru, kemudian memiliki kesempatan untuk mengikuti FGD terkait TKDN tadi bersama dengan PT Surveyor Indonesia, kemudian menambah soft skill khususnya terkait dengan editing video dan editing flipbook. Kemudian bagi PIMT tentu dengan meningkatnya kompetensi staf PIMT maka secara otomatis juga meningkatkan kompetensi dari unit kerja, khususnya dalam hal melaksanakan pelayanan publik. Kemudian bagi stakeholder itu membantu industri dan inovator untuk menghitung TKDN secara mandiri sebelum diverifikasi oleh lembaga verifikator independen. Kemudian bagi Timnas P3DN, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, membantu Pokja sosialisasi dalam mensosialisasikan terkait TKDN guna mendukung semangat cinta produk dalam negeri yang terus digalakkan oleh pemerintah. Selanjutnya, diharapkan setelah aktualisasi kegiatan output ini, gagasan kreatif ini juga terus digunakan. Berapa kegiatan yang berpotensi untuk dilanjutkan sebagai rencana tindak lanjut adalah sosialisasi penghitungan TKDN di setiap kick-off STKK di PIMT. Kemudian pembuatan aplikasi TKDN berbasis online agar dapat digunakan lebih mudah lagi. Kemudian
integrasi pada platform yang dibuat oleh CPNS lainnya dalam aktualisasi. Jadi rencananya panduan yang dibikin akan diintegrasikan dengan tugas aktualisasi dari CPNS lainnya. Kemudian perbaikan konten secara terus-menerus, karena seperti diketahui Permenperin akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan tentu mengimplementasikan nilai aneka. Kemudian gagasan kreatif melalui pembuatan panduan penghitungan TKDN mampu menguatkan knowledge management system di PIMTE. Kemudian capaian dari kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan adalah output telah disosialisasikan dan publikasikan melalui YouTube, LinkedIn, maupun website Flip Builder. Yang kedua, output tersebut mendapatkan apresiasi dari Direktur PIMTE serta seluruh staf PIMTE. Kemudian, meningkatnya pemahaman staf PIMTE dalam penghitungan TKDN, produk elektronika, dan telematika. Ini mohon izin menanyakan testimoni. Saya cek dulu ya Bu ya. Bisa terdengar apa tidak? Berapa menit ya? Tidak terdengar Mas. Mungkin waktu di share screen lupa share audio juga. Oh iya. Ya udah saya skip aja ya Bu. Itu tentu sangat berguna ya. Gimana pun pemahaman tentang TKDN ini memang masih awam, terbukti dengan masih rendahnya capaian TKDN. Jadi apapun yang saya hasilkan pasti saya yakin ada kontribusinya kepada minimal tim PKT, PIMTE dan PKT, setidaknya khalayak umum yang berkepentingan dengan menggunakan TKDN. Ya. Jadi saya harap terus bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mas Zakaria, ya saya mengapresiasi ya kinerja Mas Zak sebagai CPNS baru gitu, langsung tune in dengan tupoksi di unit PIMTE gitu ya. Utamanya terkait dengan untuk memajukan industri dalam negeri gitu melalui perangkat TKDN. Cukup bagus ininya. Jadi langsung mempelajari, langsung dibuat semacam panduan gitu. Itu adalah satu kinerja yang bagus bagi seorang CPNS. Menurut saya aktualisasi dengan tema TKDN ini sangat berguna bagi SDM di unit kerja PIMTE khususnya karena dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta diharapkan juga dapat meningkatkan kompetensi dari SDM di unit kerja PIMTE. Dokumen aktualisasi yang dibuat oleh Pak Zakaria ini sangat bermanfaat bagi SDM PIMTE untuk memahami TKDN secara menyeluruh, dasar-dasar perhitungan TKDN sampai perkembangan perubahan peraturan TKDN sehingga mengetahui tata cara perhitungan TKDN yang sesuai regulasi yang ada saat ini. Karena saya yakin dengan dokumen ini bisa membimbing orang-orang yang sebelumnya tidak tahu akan dengan mudah mengetahui dan bagaimana caranya menghitung TKDN suatu produk elektronika dan telematika. Sekian, terima kasih paparannya Ibu Santi, Ibu penguji, dan Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pemaparannya Mas Sek juga jangan ini. Dan kesempatan berikutnya kami beri kesempatan kepada mentor dari Mas Zakaria yaitu Ibu Anissa Dewi untuk bisa memberikan penjelasan tambahan keterangan terhadap kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh Zakaria. Mas Zakaria, silakan Ibu selama kurang lebih 5 menit. Iya, baik. Terima kasih Bu Santi.
Mohon izin saya memberikan sedikit komentar ataupun testimoni terkait aktualisasi yang dilakukan oleh Mas Zakaria. Jadi dalam beberapa kali pertemuan mentoring itu Mas Zakaria itu sudah sangat baik dan sangat aktif berdiskusi baik dengan saya sebagai mentor maupun juga dengan senior di internal Pinte, Prekayasa Madya dan Prekayasa Utama yang khususnya yang terkait dengan tema yang diangkat oleh Mas Zakaria, yaitu tentang KDN. Kemudian menurut saya penentuan core issue ini sudah cukup baik dan Mas Zakaria juga sudah cukup teliti melakukannya, dan memang mengapa dipilih TKDN ini karena seperti diketahui bahwa PIMTE ini kan unit yang baru ya Bu, baru 2 tahun, dan ini memang belum belum banyak pegawai PIMTE yang memang memahami mengenai tema ini gitu, sehingga memang panduan ini dipilih oleh Mas Zakaria untuk memudahkan kami gitu, pegawai PIMTE agar mengerti dan bisa memanfaatkan isu-isu yang berkaitan dengan TKDN. Nah, kemudian Mas Zakaria ini juga dalam memasukkan masukan-masukan dari evaluasi hasil seminar proposal rancangan aktualisasi yang sebelumnya yang sudah diberikan oleh coach, juga oleh penguji yang sebelumnya yang terdahulu, kemudian juga sudah memasukkan masukan-masukan dari para senior. Ini dan untuk membuktikan perubahan di internal melalui peningkatan knowledge management system itu kan sudah diterangkan tadi juga oleh Mas Zakaria bahwa sudah membuat pre dan post test, jadi kelihatan setelah dilakukan panduan itu ada perubahannya gitu, jadi lebih ini sudah baik lah. Kemudian untuk terkait nilai-nilai dasar PNS, Aneka dan Cipta juga Mas Zakaria tentunya sudah mengaitkannya dengan baik, juga dengan tusi Pinte untuk untuk melakukan topik TKDN ini juga karena merupakan salah satu tusi Pinte juga, karena Pak Andika sendiri masuk ke dalam anggota dari P3DN, sehingga sangat mendorong sekali untuk membuat panduan ini. Dan yang terakhir mungkin semoga aktualisasi ini dapat aplikatif, implementatif dan berkelanjutan, dimanfaatkan tidak hanya sebagai menambah knowledge sharing, knowledge management di internal Pimte sendiri, tapi juga untuk stakeholder BPPT lainnya yang memang akan menggunakan panduan ini sebagai acuan ya, akan memudahkan mereka untuk dalam perhitungan TKDN gitu. Ya mungkin cukup segitu, mungkin sedikit komentar dan testimoni dari saya, Ibu Noki dan Ibu Santi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Anissa atas penjelasan keterangannya, dan kesempatan berikutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Noki untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau konfirmasi terhadap hal yang telah dipresentasikan oleh Mas Zakaria. Silakan Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati coachnya ya, Ibu Dr. Santi Irma Idris, STMM, kemudian Ibu mentor, Ibu Anissa Dewi Surya Ingtias. Terima kasih nih Ibu Anissa, sedang prihatin tapi tetap berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya ya. Mudah-mudahan kasih berkah sehat dan Ibu juga sehat sampai mengurus anaknya pulang ke rumah. Untuk Mas Zakaria Arif Fikriyadi, selamat menjadi CPNS BPPT. Kami senang menerima Mas sebagai bibit baru regenerasi BPPT ke depan, gitu ya. Terus meningkatkan diri, meningkatkan kompetensi dan kapasitas tanpa bosan, sampai kapanpun menambah kemanfaatan kita. Saya melihat
ini karena baru pertama kali saya melihat kontennya. Tugas saya menggantikan Pak Makmuri. Jadi mohon izin nih, saya mulai belajar konten ya dari Mas Zakaria ya, Bu Anissa ya. Iya. Kita mulai lagi dari halaman 1. Tadi ada judul panduan perhitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika gitu ya. Coba bisa di share screen, kita lihat screen itu. kembali. Share screen kembali dengan judul. Terus CPNS-nya ada berapa Bu Anissa di PIMT Bu Anissa? Sudah ya, sudah terlihat ya. Oke, panduan ya. Panduan penghitungan tingkat komponen dalam negeri produk elektronika telematika berdasarkan Permenperin 22 tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika. Zakaria Arif Fikriyadi SD. Cakep. Saya belum ngomong konten, tapi judul ini bagus karena judul ini ada kaitannya dengan aturan yang harus kita penuhi gitu ya, berdasarkan Permenperin. Walaupun nanti berikutnya dalam tindak lanjut nanti aturan ini juga harus sesuai dengan standarisasi ISO dan lain-lain, tapi itu nanti ya Zakaria ya, itu sebagai tindak lanjut ya. Ini dari awal aja saya sampaikan gitu. Sambil melihat ini, saya mau bertanya kepada Zakaria. Outputnya apa tadi Pak Zakaria? Outputnya ini Bu, panduan dalam bentuk PDF flipbook. Flipbook itu e-book digital yang kita seolah-olah membuka secara ini Bu, secara digital gitu Bu. Kemudian yang kedua itu video. Oke. Jadi outputnya adalah perhitungan TKDN ya. Panduan penghitungan TKDN. Ya, outputnya itu ya. Oke. Dalam bentuk tadi ya, e-book sama video ya. Oke. Bagus, cakep. Ini sudah sambung antara judul yang diungkapkan dan output ya. Bagus. Iya, Bu. Dah. Kalau sudah bagus begini, saya masuk ke tata bahasa. Jadi coba dicek tulisannya penghitungan atau perhitungan. Nanti kamu cek lagi ya. Ya. Kalau saya juga awalnya itu Bu, bingung antara perhitungan atau penghitungan. Dulu pada saat awal saya nyusun rancangan aktualisasi, saya tulis itu perhitungan Bu. Cuman setelah saya telusuri di Permenperinnya yang merupakan dokumen resmi negara itu, ternyata di Permenperin menggunakan kata penghitungan gitu. Oke, bagus, cakep. Saya juga kan ingin kamu lihat lagi gitu ya. Acuannya apa nih? Kita biasa pakai kata perhitungan, ternyata penghitungan. Oke, bagus. Berarti kamu punya acuan untuk disampaikan. Bu Santi kayaknya udah lulus nih Bu Santi ya, nggak usah terusin apa gimana Bu Santi? Ya, lanjut ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Latar belakang, oke, ini, oke, cakep ini udah. Terus lanjut. Cakep, udah ini ada berarti ada 7 ya. Ada ini juga yang menjadi masukan ya buat saya gitu ya. Nanti kalau berikutnya membimbing rancangan lagi kalau diberikan usia, diberikan kesempatan gitu ya. Jadi ini saya baru tahu, baru sekali saya baca ungkapan dari peserta yang ada pretest dan posttest. Mungkin ini dapat dikasih penilaian lebih nih. Saya endorse nih Bu Santi, kasih perhitungan lebih ya. Siap Bu. Zakaria. Nah, baru 1 loh Bu Santi dari puluhan orang yang saya lihat ada pretest dan posttest. Ya. Izin berkomentar Bu. Sebenarnya pelaksanaan pretest dan posttest ini juga kalau ingin saya curhat itu ini Bu. Agak sungkan juga Bu, karena kayak seolah-olah menguji yang senior, tapi kata mentor gitu maju aja terus gitu. Jadi maju terus ya Bu Anissa ya. Iya, soalnya kemarin juga pas di share di grup, waduh apa ini kok ada rame segala gitu katanya. Terus saya bilang nggak apa-apa. Jadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ini Bu,
kita apa ya, atau bahasa Jawanya itu ngoyak-ngoyak untuk pada ngisi gitu Bu. Nah, itulah Serunya di fungsinya situ sih. aneka. Zakaria, itu fungsi aneka. Kamu selalu ingat tuh ada sopan santun, ada hormat, gitu. Itu jadi Iya, Bu. ada dukungan dari aneka, dukungan dari informasi yang harus kita jalani, tangguh, tanggung jawab, gitu. Itu memang akhirnya muaranya itu di hati gitu ya, dinamikanya tuh saya rasakan. Itu dahsyat, dinamikanya dahsyat. Tapi melihat mentornya berani, alhamdulillah kita mah belanga pilon aja. Iya. Jadi ini Jadi dinilai memang juga nih dukungan mentornya mentor nih ini Bu Santi, berharga. mentornya Iya, Bu. dicontreng. Nah, Terima kita kasih. promosi mentor lagi nih, Anissa berani, Amin, amin. cakep. Gitu ya. Tapi ini saya sampai appreciate banget, ini baru sekali saya ada pretest dan posttest, dan ini menjadi mungkin pelajaran juga bagi kita semua, ini dapat dilakukan ternyata ya. Lanjut, cakep. Ini cakep. Ada pretest, ada posttest, cakep. Terus boleh saya kasih pengayaan ya? Nggak salah. Ini misalkan kita ambil aja kegiatan 2, atau ini kan bisa dikopas ya, kegiatan 1, kegiatan 2, 3, 4, 5, 6, 7 boleh. Tapi kita ambil aja kegiatan 2. Tahapan kegiatan 1, pengumpulan referensi dan dasar hukum. Kamu di aktualisasi agenda ada tulis ANEKA. Boleh nggak sebelah kirinya lagi kamu tulis kalimat yang isinya kata kunci, isinya kata kunci, apa sih namanya, key behavior tuh, perilakunya lah. Perilaku dari A-nya apa? Tadi yang sekarang sopan, santun, atau apa gitu ya. Pakai font yang lebih kecil nggak apa-apa. Font bisa 9 nggak apa-apa. Yang penting apapun yang bisa kamu wakilkan dari N A apa, N apa, E apa, K apa untuk mendukung kegiatan 2. Bisa lah, gampang itu. Ya, baik Bu. Bukannya menggampangkan, tapi contekannya udah ada, kamu udah melaksanakan, dan kamu bisa, gampang itu. Di Cipta juga kalau ada perilakunya dilakukan hal yang sama. Cakep ya. Selesai nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ke 7 langsung. Lanjut, 7. Sip. 7 setelah itu boleh. Ini bukti kegiatannya Bu. Ya. Oh ya, Bukan. ya, saya tertarik ini, mungkin ini pengayaan ya. Saya minta informasi saja, bukan Iya, Bu. menanggapi atau bukan suatu apa ya, defense, bukan. Saya minta informasi saja. Ini kegiatan 7 ini berarti kan sudah ada output ya. Tadi yang disampaikan sama Mas Zakaria, ada panduan perhitungan TKDN-nya, ada e-book sama ada video gitu ya. Iya Bu. Ya, oke. Tuh, sampai situ oke, saya terima. Saya tanya lagi nih, apakah buku itu sudah disetujui oleh paling enggak kepala program KP, atau kalau baik lebih cakep lagi oleh direktur? Ada nggak persetujuan atau apalah coret-coret tanda penerimaan dan lain-lain? Secara administratif belum ada Bu. Belum ada apa namanya, pengesahan ya Bu, semacam pengesahan gitu ya. Ya, semacam pengesahan belum ya. Belum ada Bu. Oke. Berarti dalam waktu dekat upayakan ada pertemuan untuk pengesahan apapun itu. Bahkan di notulensi juga nggak apa-apa. Nanti mungkin Ibu Anissa bantu ke Pak Direkturnya menyampaikan, ini nggak apa, ini hasil Ya, ini mungkin saya baru terima berupa gitu. itu Bu ya. Yang testimoni tadi yang belum, yang nggak jadi ditampilkan karena itu ya baru testimoni apa namanya, secara verbal aja gitu, belum. Ya nggak apa-apa Bu, nanti kan dibuat rapat gitu. Nanti Baik, Bu. Pak Andikanya menyampaikan, ini saya terima sebagai draft final. Ya, iya, baik. Ya kan, draft final dari panduan penghitungan TKDN. Iya. Nanti akan ditindaklanjuti oleh KP untuk sebagai masuk ke dokumen, program dokumen Bu. Iya. Jadi clear gitu. Cakep lah pokoknya. Nah, nanti di e-booknya itu
ditulis itu final draft. Ya. Nah, kembali ke situ berarti outputnya itu karena belum ada resmi persetujuan dari KP dan dari resmi artinya kedinasan ya. Belum ada berarti nanti judulnya kamu pakai draft ya. Oh, oke, Bu. Berarti Ya, saya pakai ini, Bu ya. Kata ini, Bu ya, kurung draft draft. gitu, Bu. Gitu. Nggak usah pakai dikurung, langsung aja draft panduan Draft. penghitungan. Itu tidak mengurangi kualitas kok, tidak mengurangi nilai. Tapi itu kejujuran ya gitu. Iya, ya, Bu, ya. Kalau perekayasa peneliti itu memang harus jujur apa adanya kita sampaikan karena itulah batas kewenangan kita gitu ya. Kecuali tadi yang di launchingnya itu sudah ada persetujuan dari direktur. Cuman ini sih, Bu, sedikit klarifikasi karena betul kata Ibu karena belum ada persetujuan direktur dan lain sebagainya itu akhirnya saya hanya melaunching di semua kanal pribadi yang saya miliki, Bu. Belum berani untuk memposting di akun media sosial yang resmi PIMTE gitu, Bu. Mungkin bisa menjadi tambahan keterangan. Iya, itu bagus juga nggak apa-apa. Nanti kan di akun kamu tambahkan itu mohon masukan. Jadi kamu tidak. Iya, Bu, ada, Bu. Iya, jadi itu sebagai tanda kutip uji coba boleh, itu validasi boleh gitu ya. Apapun sebutannya kamu bisa masukkan fase itu bukan fase sosialisasi tapi fase uji coba skala kecil misalnya di situ. Nanti di kamunya itu loh. Di urutan nomor 7 itu nanti di bawah ada uji coba dengan meminta masukan secara terbatas via mana gitu. Dan kamu nanti kasih tulisan juga di situ. Bagus, terus kita terusin slide berikutnya. Slide selanjutnya ini di LinkedIn dan KMS, Bu. Saya juga ini, Bu, apa namanya, memberanikan diri untuk posting di KMS. Apa-apa, cakep. Kan, ada gejolak juga, Bu, tapi udahlah, coba aja gitu. Gini, gejolak itu pasti ada, riak itu pasti ada, suka tidak suka dengan sesuatu objek ya, bukan manusia ya, pasti ada. Dengan manusia juga pasti ada. Kita berpikir hal-hal yang positif, kita berpikir tentang tugas, kita tidak berpikir untuk hal-hal yang buruk, dan kita dapat dukungan dari atasan, saya pikir nggak apa-apa. Asal kita dapat tulis pengantarnya, mohon dapat diberikan masukan sebagai uji coba atau sebagai validasi gitu. Jadi kamu memang memohon di situ. Baik, Bu, siap. Ya, halaman berikutnya. Ini video dokumentasi, Bu. Video, cuplikan video. Terus selain video selanjutnya ini tentang aneka, Bu. Ada beberapa terus ini pencapaian sebelum ini dan sesudah. cakep. Ini sebelum dan sesudah. Ini bisa kamu masukkan ke Twitter kamu, file ini. Bisa kamu masukkan ke Twitter kamu, bisa ke IG kamu gitu. Sebagai salah satu juga penguatan, sebagai satu juga validasi gitu ya. Terus bawahnya adakah masukan lagi atau gimana lah bahasa anak-anak lah, bahasa hi guys, apa gimana lah, saya kagak ngerti lah. Bahasa gaul ya, Bu. Ya, bahasa gaul gitu. Apakah ada masukan gitu ya. Semua ini kita dapat dari data gitu ya, seperti itu. Itu bagus, ini bagus banget. Kemudian terus setelah ini apa slide-nya? Setelah ini adalah manfaat, Bu. Manfaat bagi peserta, PIMTE dan stakeholder industri dan timnas PTKDN. Oke, peserta mendapatkan banyak pemahaman boleh, kesempatan mengikuti fokus boleh, kesempatan untuk berinteraksi boleh, menambah soft skill terkait dengan penggunaan boleh. Terus untuk PIMTE memperkuat knowledge. Nah, untuk PIMTE ini hindari pernyataan yang terlalu besar, yang di luar kewenangan. Jadi pergunakan bahasa kamu, PIMTE mendapatkan masukan adanya ini final draft gitu. Gitu, sehingga terus
PIMP dapat melaksanakan uji coba skalanya skala unit. Artinya skala unit itu bisa berhubungan dengan unit kerja lain gitu artinya. Jadi bisa nanti Pak Direktur bisa berkirim nota dinas di lingkungan PKT misalnya untuk meminta masukan secara resmi gitu. Jadi skalanya tetap skala kita, bukan skala atasan kita gitu. Gitu ya untuk Bu Mentor ya kali ya. Saya pikir begitu untuk dapat dukungan dari unit kerja lain. Kemudian tadi saya mendengar itu ada yang cakap itu apa integrasi dengan CPNS lainnya mana tadi? Di sini Bu, rencana tindak lanjut. Ah iya, ini kenapa kamu buat seperti ini? Kalimat itu kenapa kamu buat itu? Saya mau tahu aja. Ini karena di rekan saya namanya Fajrin Mardiansyah angkatan 1 itu, beliau kan membuat ini Bu, platform database output STKK, yaitu kayak mengumpulkan semua dokumen yang terkait dengan kerekayasaan di PIMT. Nah, kemarin setelah saya berdiskusi dengan mentor yang kebetulan juga mentornya Ibu Anissa, dimana kalau kita rencana tindak lanjutnya untuk kayak kolaborasi gitu loh Bu. Jadi memasukkan apa yang telah saya buat dan mungkin CPNS PIMT lainnya ke platform database yang telah dibuat oleh rekan Fajril Mardiansyah tersebut. Begitu. Itu Fajril Mardiansyah itu bareng-bareng PIMT ya? Iya Bu, satu PIMT. Oke. Nah ini juga kebetulan. Oh baik, ini gini bahasa yang bagus sekali yang diungkit di sini integrasi dengan CPNS lainnya. Nah ini saya informasikan bahwa rekan kita sendiri CPNS dari PP itu ada yang bikin juga penyusunan data TKDN. Oh iya. Gitu. Datanya ya dia. Coba cek dengan PP kan tetanggaan tuh sebelah ruangan. Iya, Bu. Dia sampai di mana, kamu sampai di mana. Saya setuju ini sebagai upaya untuk mengintegrasikan. Baik. Jadi ini keluarannya lebih dari 2 unit. Keren deh Anissa, pasti keren. Sehingga ini bisa dipakai, ya bisa dipakai sebagai tata cara perhitungan TKDN di lingkungan BPPT. Iya. Karena nanti disetujui oleh deputi, gitu. Keren. Ini cakep banget. Saya angkat topi ya untuk Mr. Zak. Banyak yang harus dimasukkan lagi di sini ya. Yang semangat, jangan cepat puas, Zakaria. Jangan cepat puas gitu ya. Saya di sini melihatnya baik, tapi kan belum tentu orang melihat baik gitu ya. Untuk itu terimalah semua masukan sebagai penguatan, sebagai menambah kesempurnaan setiap masanya. Hari ini kita lebih baik daripada kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi semangat terus. Kalau dari saya baik, dari Bu Anissa baik, nanti saya mintain yang baik dari Bu Santi ya Bu Santi. Saya endorse Bu Santi, saya endorse ini, cakep ini karena dia pakai pretest posttest itu baru dan dia nyambung dari judul sampai kegiatan sampai hasilnya sudah ada, hanya mungkin terlewat nggak ngeh tentang tadi approval gitu ya, sedikit itu. Jadi kita tuliskan nanti judulnya draft final atau apa. Demikian dari saya untuk Zakaria dan untuk Ibu Anissa. Terima kasih banyak ya Mbak Anissa sudah meluangkan waktunya membantu banyak, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang berkenan ya Zaya, ya Ibu Santi juga, terima kasih Bu Ibu Anissa juga. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya minta maaf, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, terima kasih banyak masukannya, pengayaannya terhadap laporan aktualisasi Mastek. Ada beberapa hal yang dicatat, terutama untuk gitayan bahan tayang PPT-nya untuk menambahkan indikator-indikator pada kegiatan aneka, dan bisa diambil sajalah dari laporannya karena di laporannya sudah ada, tinggal dimasukkan.
bahan Cakep. sayang. Selanjutnya adalah jangan lupa kegiatan ini berkelanjutan. Jadi selain berkoordinasi kolaborasi dengan rekan-rekan yang lain juga untuk tahap finalisasi dan legalisasi dari output yang dilakukan di kegiatan aktualisasi. Tadi juga revisi judul, jangan lupa ditambahkan dengan kata draft, dan ada tadi juga masukan untuk direvisi penulisan kata-kata manfaat di bagian deskripsi manfaat ya, untuk bisa disesuaikan dengan konten kewenangan kita saat melakukan kegiatan aktualisasi ini. Dan keberhasilan ini semua tak lupa dari dukungan, doa, dan support yang telah dilakukan oleh mentor Ibu Anissa. Terima kasih banyak Ibu sudah mendukung Masek sehingga sampai di tahap ini. Tentu ini semua berkat dukungan support, dan bisa kita lihat hari ini Ibu juga kadarullah sedang mendapat ujian, tapi alhamdulillah Ibu bisa tetap terus mendampingi, memberikan moral dukungan moral buat Masek untuk bisa tetap ujian dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Anissa. Semoga Ananda cepat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehat seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Ibu Suratna atas masukan-masukannya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka seminar aktualisasi Zakaria kita nyatakan selesai. Selamat Masek. Selamat. Terima kasih. Lulus nggak? Lulus nggak Bu Santi? Insya Allah senyum Ibu, Bu. Dari senyum Ibu lulus, Bu. Lulus ya, oh, Zakaria ya. Kalau Bu Santi Amin. bilang Pak Araf lulus tuh Ya, Bu. tenang. Oke, baik Ibu Santi, Ibu Ratna, dan Ibu Anissa, terima kasih banyak atas segala masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin live ya Ibu. Selamat Ya, ya, silakan, Ibu Ibu. Anissa jaga Ya. kesehatan ya, Bu Anissa Ya. jaga kesehatan. Terima kasih Bu. Salam sayang Ya, buat ampun. anaknya. Iya, Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Lutfi sudah mendampingi seminar Mas Zakaria. Mas Lutfi bisa menyampaikan selamat datang di seminar ini ya.